Hai semuanya, video kali ini saya mau bercerita pengalaman saya selama saya di India. Hal-hal yang membuat saya kadang merasa bingung, kadang merasa aneh, tentu saja karena saya warga negara Indonesia yang tinggal di negara orang lain, pasti ada beberapa hal yang merasa berbeda. Saya hanya menulis 10 hal. Yang pertama adalah aktivitas, ya. Kalau di lingkungan saya di Indonesia, aktivitas itu cepat, tapi di sini lambat. Lambat dalam arti bukan lelet, ya. Lambat misalnya seperti ini. Bangun pagi lambat, jam 9 pagi baru bangun, ada juga yang jam 10 baru bangun. Jadi otomatis makan pagi juga lambat, berangkat ke kantor juga lambat, makan siang, makan malam, tidur pun juga lambat. Oke, yang kedua, teh. Orang-orang di sini itu lebih banyak minum teh. Mayoritas orang minum teh dibanding minum kopi. Dan tehnya itu adalah teh susu, ya, teh yang dicampur dengan susu. Orang di sini itu minum tehnya harus panas, ya, walaupun 47 derajat Celcius, nggak ada ceritanya minum es teh. Jadi teh harus panas, ya. Makanan pun juga harus panas. Jadi bayangkan, ya, kalau misalnya musim panas sampai 47 derajat Celcius, minum tehnya harus panas. Makannya juga harus panas, karena orang India itu makanan pokoknya adalah roti. Nah itu kalau mau makan baru dibuatnya roti. Jadi tidak membuat roti dulu, disimpan lalu makannya kemudian 1 jam atau 2 jam kemudian, itu tidak. Jadi bikin roti sekarang, makan juga sekarang. Yang ketiga, sirih. Kenapa sirih? Kalau di lingkungan saya di Indonesia, orang nyiri itu nenek-nenek, ya, karena almarhumah nenek saya dan buyut saya dulu waktu beliau masih hidup, beliau itu nyiri. Tapi kalau di sini yang saya lihat, mayoritas orang nyiri itu adalah kaum Adam. Itu yang nyiri biasa, ya, yang daun sirih sama pinang dan teman-temannya itu, ya. Tapi di sini juga menyediakan atau beberapa orang menjual sirih dengan berbagai macam rasa. Ada yang rasa buah-buahan, ada yang rasa sirup mawar, ada yang rasa misalnya coklat gitu, ya. Ada juga yang ekstrim, yaitu sirih fire, api, ya. Jadi di sirihnya itu mereka memberi sirup, ada sirupnya juga, mungkin sirup mawar, ya. Saya pernah coba, ada video saya sebelumnya, kalian bisa lihat. Dan kemudian itu dinyalain sama korek api gitu, ya, kayak dibakar gitu, jadi keluar api, itu langsung dimasukin ke mulut. Kalau yang berbagai macam rasa ini siapapun boleh makan, siapapun boleh nyoba, ya, baik itu muda, tua, laki-laki, perempuan. Oke, yang nomor 4 sekarang adalah sayuran hijau. Mungkin mayoritas, ya, orang Indonesia itu lebih suka sayuran hijau seperti kangkung, sawi, bayam, dan sayuran hijau yang lainnya. Nah, di sini mayoritas orang mengkonsumsi bukan sayuran hijau, ya, tapi lebih ke biji-bijian. Jadi seperti biji kacang hijau, biji apa namanya, kacang Arab, chickpeas, ya, di sini bilangnya chole. Terus biji, pokoknya biji-bijian gitu, ya, yang mereka katakan adalah dal, berbagai macam dal, ya, mungkin lebih dari 5 macam atau berapa, pokoknya banyak banget, ya. Mereka lebih mengkonsumsi biji-bijian daripada sayuran hijau. Ada, ya, sayuran hijau, spinach, mereka bilangnya palak, itu dimasak dengan penir, tahu yang terbuat dari susu, tapi caranya beda, bukan dipotong-potong seperti kalau kita masak bayam, kangkung, sawi, itu bukan seperti itu, tapi mereka merebusnya dulu baru di blender, jadi kayak jus gitu, ya, kemudian dimasak dicampur dengan penir tadi. Nah, oke, yang kelima adalah bioskop, ya.
Bioskop di sini itu sebelum film diputar itu menganjurkan penontonnya untuk berdiri mendengarkan lagu kebangsaan ya. Menurut saya ini apa ya namanya, jiwa nasionalisme itu benar-benar kuat, benar-benar ada gitu ya. Itu positif buat saya. Nomor 6 adalah Western Union. Nah, kalau orang yang belum pernah ke India, belum pernah tinggal di India, itu merasa tidak percaya. Bahkan saya dulu sebelum menikah, saya tidak percaya. Suami saya bilang bahwa Western Union di India itu tidak bisa kirim uang ke Indonesia, tapi menerima uang dari Indonesia itu bisa. Nah, saya juga tidak tahu apa sebabnya, kenapa tidak bisa, itu saya kurang tahu. Tapi saya pernah tanya ya waktu saya sudah menikah, kenapa sih Western Union di India itu tidak bisa kirim ke Indonesia? Dan beliau bilang bisa kirim ke Indonesia, tapi dengan syarat ada hubungan darah. Nah, jadi bisa kirim uang ke Indonesia kalau mereka ada hubungan darah. Jadi untuk kirim uang ke Indonesia itu agak sulit ya. Yang ketujuh adalah ART atau PRT, yaitu asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga ya. Walaupun rumah di sini kecil seperti apartemen gitu ya, mereka itu menggunakan ART atau PRT, tapi bukan yang sehari penuh, misalnya mulai pagi sampai malam, atau ART-nya menetap di rumah itu gitu, tidak. Jadi seperti di rumah saya menggunakan ART itu hanya untuk membersihkan lantai, misalnya nyapu sama ngepel lantai aja. Untuk menyetrika baju pun juga menggunakan jasa orang lain. Yang ke-8 sekarang, rokok. Nah, ini saya suka banget, suka banget. Kenapa? Saya pribadi sebenarnya tidak suka dengan bau rokok, asap rokok. Saya merasa risih ya sebenarnya dengan orang yang merokok. Tapi di sini sangat amat sedikit sekali. Bahkan saya hampir setiap harinya itu tidak pernah menjumpai orang merokok ya. Ya ada mungkin 1-2 gitu. Di keluarga suami saya pribadi tidak ada yang merokok ya, bahkan saudara-saudara juga tidak ada yang merokok. Nah, ini saya suka karena saya merasa seolah-olah saya ini free, saya ini bebas menghirup udara tanpa bau asap rokok. Jadi nggak ada ceritanya anak-anak muda ketemuan terus ngobrol bersama, habis itu minum kopi sambil rokok sambil cerita dan bla 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 bla, itu tidak ada ya. Nah, sekarang yang ke-9 adalah tamu. Mungkin ini sudah tradisi di sini ya, sudah cara mereka. Jadi kalau misalkan ada tamu datang ke rumah kita nih, misalnya ada saudara datang, pokoknya ada tamu datang, itu yang pertama kita lakukan adalah memberi tamunya air minum. Jadi begitu tamu datang, tamunya duduk, kita kasih air minum. Ini tidak hanya di rumah saja, karena saya ke rumah saudara, ke showroom, ke hotel dan tempat lainnya, itu mereka juga begitu. Begitu saya datang, mereka nyodorin air putih. Jadi mereka ngasih segelas air putih. Nah, kalau ke rumah saudara, setelah minum air putih, biasanya beberapa menit kemudian itu dikasih minuman lain ya, seperti minuman lain yang ada rasanya seperti Coca-Cola atau sari apel atau sari mangga, sari buah, dan pokoknya minuman-minuman seperti itu yang lainnya ya. Kemudian selang beberapa waktu gitu ya, itu biasanya dibuatkan teh juga. Jadi yang pertama air putih, kemudian minuman yang berasa seperti Coca-Cola tadi, kemudian teh ya, yang tadi saya bilang teh susu itu, beserta makanan ringan. Di sini air putih atau air minum itu sudah banyak yang gratis ya. Misalnya di toko-toko itu sudah menyediakan air galon itu untuk siapa saja yang mau minum di situ,
siapa yang datang ke toko itu boleh minum di situ, dan tempat-tempat rekreasi yang lainnya itu juga menyediakan air minum gratis. Dan juga beberapa kuil yang umum dikunjungi untuk umum ya, itu biasanya kuil itu menyediakan air minum gratis. Oke, yang ke-10 atau yang terakhir adalah pengantin. Kalau di Indonesia kalian sudah terbiasa melihat pengantin, mungkin itu teman kalian, saudara kalian, atau siapa itu ya. Kalau di Indonesia pengantin itu biasanya untuk menuju pelaminan atau pertemuan pengantin. Kalau di bahasa saya orang Jawa itu temu manten ya. Itu biasanya kalian melihat di samping pengantinnya, samping kiri kanan itu pasti ada orang tua ya. Mungkin ada yang menggandengnya, mungkin ada yang berjalan seiringan, bahkan ada juga yang menggendong pengantinnya ya. Kalau di sini, di lingkungan saya di India sini, yaitu pengantin menuju pelaminan atau pengantin perempuan menemui pengantin laki-lakinya itu sendirian. Dalam arti sendirian di sini tidak ada orang tua yang mengantarkan. Jadi biasanya pengantin ini diantarkan oleh beberapa temannya atau saudaranya saja. Jadi pernah shock juga ya, pernah kaget juga waktu itu saya diajak undangan sekeluarga, itu sepupu menikah. Itu saya kaget, loh kok pengantinnya sendirian, mana orang tuanya? Ternyata orang tuanya duduk di tempat lain. Loh, kenapa nggak mengantar? Memang mungkin tradisi mereka di sini seperti ini ya. Oke, dan itu tadi adalah bahasan saya mengenai pengalaman saya atau cerita saya selama saya tinggal di India. Silakan share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke semua orang yang kalian kenal. Kalau kalian bingung, mari kita bingung bersama-sama. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.